Pemirsa Hasanah, semua orang beriman kelak pada akhirnya semuanya akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga karena amalnya lebih banyak dari keburukannya. Ada pula yang masuk neraka dahulu lalu diangkat dan dimasukkan ke surga karena amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya. Orang-orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla digiring ke neraka dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Itulah kondisi orang-orang kafir ketika digiring menuju neraka. Lalu, seperti apakah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, tapi keburukannya lebih banyak dari amal solehnya yang masuk neraka? Apakah mereka juga digiring seperti orang-orang kafir? Atau samakah perlakuannya dengan umat Nabi lain yang ahli maksiat? Umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang banyak maksiat dan maksiatnya melampaui kebaikannya memang dimasukkan juga ke dalam neraka. Juga digiring ke neraka, akan tetapi perlakuannya berbeda. Bahkan perlakuan umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka cukup mengherankan malaikat penjaga neraka sendiri. Dalam sebuah riwayat, Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ayahandanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Beliau menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya tetap putih, tidak hitam. Maka mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci. Mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka." Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umatmu?" Beliau menjawab, "Adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka." Ia terus menjerit-jerit, "Aduh, masa mudaku! Aduh, kelemahanku!" Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, "Aduh, rasa maluku! Aduh, kerusakan tutupku!" Sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umatku, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya." Malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini." Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, "Wahai orang yang celaka, siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan pelaku maksiat dan dosa besar yang belum bertobat hingga meninggalnya, inilah yang dikatakan Imam Al-Muzani sebagai orang-orang dari ahli tauhid yang akan dikeluarkan Allah dari neraka. Wallahu a'lam. Lihat nggak tuh tadi, ada orang yang digiring ke neraka, matanya melotot, terus mulutnya dikunci. Nah, tapi karena kita umat Nabi Muhammad, kita nggak bakal ngerasain itu. Nah, tapi jangan salah, umat Nabi Muhammad yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, tetap tuh bakal digiring ke neraka sebelum masuk ke surga. Oh, jadi ibaratnya tuh dicuci dulu, dibersihin gitu ya? Betul. Nah, makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Nah, baca tuh, Allahumma ajirna minannar sebanyak 7 kali. Nah, kalau kita pada hari itu mati, maka Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sapa dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa kembali lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan, saya Mana, dan saya Syahrukan. Syahrukan. Gak cocok begini Syahrukan. Cocoknya apa? Serokan. Syahrukan, serokan, kobokan. Ya, enak banget ya.
Aduh. Ya, tapi ngomong-ngomong tentang doa nih, pemirsa pernah nggak sih ngerasa udah lama banget berdoa tapi nggak dikabulin? Iya, sama. Aku udah lama berdoa, udah sering malah. Tapi kenapa ya Allah ya sampai sekarang belum dikabul-kabulin? Emangnya kamu doa apaan? Doa pengen kurus. Pengen kurus. Gimana pengen kurus? Makannya 3 piring ya. Terus minumnya es teh manis 2 gelas gitu kan. Gimana mau kurus? Yang ada badan makin gede aja begini. Iya, nggak kelar-kelar tuh. Tapi gini kan, dalam berdoa itu ada adabnya. Salah satunya adalah tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk keburukan dan memutus tali silaturahim. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud doa tergesa-gesa itu? Kemudian Rasulullah menjawab, seseorang yang berkata, sesungguhnya aku telah berdoa dan berdoa namun tak kunjung dikabulkan. Sehingga dia merasa putus asa dan meninggalkan doa tersebut. Tuh, jadi ketika berdoa sabar, doa aja terus pasti Allah kabulin. Tapi gini nih, ya sampai sekarang bukannya doa yang dikabulin, tapi kenapa berat badan yang makin naik? Nah, gini ingat ya, Allah nggak bakal merubah nasib dan juga keadaan seorang hamba sampai hamba tersebut merubah dirinya sendiri. Maksudnya? Maksudnya ya kamu jangan doa doang, harus ada di barang ikhtiar, ada usahanya gitu kan, jogging gitu kan, lari gitu kek. Ya kalau lari mah udah tiap hari aku juga lari. Emang lari kemana? Lari dari kenyataan. Nah, sabar aja, namanya juga hidup, banyak ujian. Kalau banyak ujian namanya laundry. Bener nggak? Bener. Bicara tentang doa nih, doanya sih salah satu adabnya adalah jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, pas banget nih, setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Asad Latif tentang adab dalam berdoa.